seperti sekarang terjadi di Myanmar, Aung San Suu Kyi dikudeta oleh militernya, ini sebenarnya bukan bentuk daripada pemerintahan yang efektif karena dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, senang berjumpa dengan kalian semuanya. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Parman SHMH akan menjelaskan secara detail dan mungkin juga secara simpel tentang subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum itu kalau kita kembangkan sebagai bagian dari definisi sebelum kita masuk apa-apa saja subjek-subjek yang ada di dalam hukum internasional. Subjek hukum itu artinya adalah pemegang, beholder, pemikul, beban, hak, dan kewajiban, serta tentunya juga harus ada pertanggungjawaban. Itu bedanya dengan objek. Apalagi dalam hal ini kita berbicara tentang subjek hukum internasional. Jadi hukum internasional ini kalau kita kembangkan lagi variabelnya itu adalah aturan yang memuat ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara negara dengan negara. Nah, nanti di dalamnya ini ada pengertian yang lebih detailnya itu bahwa negara dengan subjek-subjek hukum lainnya itu dalam rangka untuk menciptakan ketertiban bahkan juga kemakmuran masyarakat internasional. Jadi di dalam masyarakat internasional ini banyak sekali subjek-subjek hukum, tetapi yang sering saya katakan di dalam itu tadi itu ada unsur negara. Nah, saya lebih tertarik pada kesempatan ini sebenarnya ingin membicarakan tentang subjek hukum internasional negara atau negara sebagai subjek hukum internasional. Sebelum lebih jauh, perlu saya sampaikan apa saja subjek hukum internasional selain negara. Nah, ini untuk kejelasan kita pada session berikutnya nanti. Selain negara, ada organisasi internasional. Kita sebut dengan international organization. Termasuk juga individu atau person. Jadi kita ini juga subjek hukum internasional, orang per orang juga subjek hukum internasional. Kemudian juga ada pemberontak. Kemudian juga ada ICRC, International Committee of Red Cross, dan juga ada tahta suci atau desolisi atau Vatikan untuk Katolik Roma. Dan yang paling menarik diantaranya berbagai subjek hukum internasional itu yang terkini yang mewarnai, karena tidak hanya internasional itu tidak hanya kaitannya hukum publik tapi juga privat, yaitu adalah MNC atau multinational corporation, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara. Baik, kita fokus pada kesempatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau minimal mahasiswa-mahasiswa sekalian atau bagi masyarakat kita untuk kalangan baik terpelajar maupun awam, yang paling kita harus kuasai itu yang pertama ini, negara sebagai subjek hukum internasional. Kenapa negara itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Negara merupakan pemain, negara merupakan pemegang, negara merupakan bentuk wadah dari masyarakat yang terdiri atas suku, bangsa,
ras, agama, dan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu kawasan tertentu yang bertujuan secara bersama untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan keadilan. Saya lanjutkan untuk negara sebagai subjek hukum internasional. Tentu kita juga harus memahami dasar-dasar apa itu negara. Kalau yang saya katakan negara itu sebagai wadah bersama, tentu harus ada persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang harus terpenuhi. Sehingga negara memiliki kapasitas atau legal capacity, legal personalitas dalam menjalin berbagai bentuk dan wujud daripada masyarakat atau bermasyarakat di dalam masyarakat internasional. Karena di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara secara keseluruhan atau secara global, semuanya kita ada lebih kurang 200 negara. Tapi apa itu negara? Negara perlu kita ambil unsur-unsurnya itu dari konvensi The Right and Duties of the State artikel 2 menyampaikan apa itu negara, apa saja syarat-syarat atau unsur-unsur negara. Yang pertama itu adalah negara itu harus memenuhi unsur permanent population. Kita katakan permanent population itu artinya adalah penduduk tetap. Jadi tidak bisa suatu warga negara atau penduduk warga negara yang mereka berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, unsur negara itu adalah certain territory atau wilayah tertentu. Perlu saya sampaikan di sini apa saja wilayah satu negara supaya kita tidak salah paham tentang apa saja yang kemudian, karena efek daripada negara sebagai subjek hukum dia juga tentunya memikul hak, kewajiban, tanggung jawab. Yang pertama wilayah udara, yang kedua wilayah perairan, yang ketiga wilayah daratan. Nah, kalau Indonesia semuanya lengkap ini ya, ada wilayah darat, ada wilayah laut, ada wilayah udara. Dan yang menjadi perdebatan itu, yang perdebatan menarik selama ini, ada pertanyaan, Pak, apakah angkasa merupakan wilayah satu negara? Jawabannya bukan. Angkasa bukan wilayah satu negara. Angkasa berlaku secara awam kalau kita katakan angkasa itu adalah milik bersama, seperti halnya laut lepas atau high seas. Jadi tidak boleh satu negara mengklaim angkasa itu bagian dari wilayahnya. Tapi wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara ini harus kita pertahankan, dan semua negara mempertahankan seperti hal demikian. Bahkan negara melakukan perjanjian batas negara supaya mengamankan hak dan kewajiban mereka tadi. Kemudian yang ketiga, unsur negara yang ketiga itu adalah government. Government itu artinya pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini adalah organisasi yang menjalankan negara, sehingga negara itu tidak secara pasif, tapi aktif. Itulah pemerintah. Sebenarnya ada dua syarat-syarat pemerintah itu dikatakan bisa efektif untuk menjalankan satu negara. Yang pertama, dia harus efisien. Negara itu harus efisien. Yang kedua, dia harus efektif. Efektif itu artinya dia bisa menjalankan segala fungsi dan tujuan sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau kita Indonesia itu seperti yang ada di dalam Mukadimah Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada umumnya negara-negara di dunia ingin menciptakan keadilan, kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tentunya kalau kita perdebatkan panjang lagi nanti, terutama untuk case tadi kalau Indonesia. Tapi masyarakat internasional seperti sekarang terjadi di
Myanmar, Aung San Suu Kyi dikudeta oleh militernya, ini sebenarnya bukan bentuk daripada pemerintahan yang efektif karena dia tidak bisa mengontrol efektivitas yang bersifat hukum, kemudian politik, keamanan dan lain sebagainya sehingga terjadi kudeta. Tapi nanti kita akan uji itu dari aspek bagaimana kudeta itu bisa secara de facto atau de jure diakui oleh masyarakat internasional selama beberapa waktu ke depan. Yang keempat ini adalah hal yang paling penting karena inilah yang tidak dimiliki salah satu daripada subjek hukum internasional yang saya katakan tadi, pemberontak. Jadi aspek capacity to enter into relationship with another state. Nah ini kalau kita artikan kapasitas atau kemampuan negara tersebut untuk bisa melakukan hubungan internasional. Ibaratnya macan, kalau tidak ada taring, nggak bisa mengoyak, mencabik-cabik makanannya, dia tidak akan bisa eksistensi. Bahkan lama kelamaan dia akan mati, tidak bisa mewujudkan atau memakmurkan dirinya atau memberikan kesehatan kepada dirinya. Jadi aspek yang keempat ini kaitannya nanti itu dengan pengakuan, ya. Jadi selama ini adalah tujuan dari berbagai entitas selain negara, terutama seperti halnya pemberontak atau mungkin juga seperti yang saya sampaikan tadi kudeta. Mereka ingin mencari pengakuan dari masyarakat internasional. Jadi kalau seandainya negara bisa memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan internasional atau hubungan dengan masyarakat internasional, terutama dengan negara-negara lainnya seperti Indonesia merdeka dulu, mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah, barulah kita dengan bangga kemudian negara sebagai subjek hukum internasional bisa membuat perjanjian dalam berbagai bentuk, baik itu bilateral maupun itu regional maupun itu multilateral, bahkan yang paling tidak terduga oleh negara lain, secara unilateral kita bisa mengeluarkan statement. Bayangkan seperti Cina itu, mereka dengan beraninya secara unilateral menyatakan Laut Cina Selatan itu milik dia. Karena apa? Karena dia punya kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Dia sudah menjadi atau melengkapi unsur-unsur negaranya. Tetapi yang menjadi persoalannya, kalau secara unilateral ini kita terkesan nantinya akan mencari musuh. Karena unilateral itu artinya kita hanya secara sepihak. Tapi sebagai subjek hukum, baik secara sepihak maupun dua pihak, kita berhak untuk baik itu menuntut, mengklaim atau menyatakan dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, subjek hukum internasional berhak, berkewajiban, juga tentunya bertanggung jawab. Jadi untuk kewajiban negara setelah melengkapi berbagai unsur-unsur tadi, negara-negara di muka bumi ini kemudian haruslah menghormati dan harus beradab atau civilized nation, yaitu negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal yang terkandung di semua masyarakat internasional, sehingga hubungan masyarakat internasional itu tidak hanya bersifat sewarna saja. Katakanlah Indonesia misalnya, kita cuma punya hubungan dengan Malaysia, mungkin karena kita satu bahasa. Tidak demikian. Katakanlah kita cuma punya hubungan dengan negara Amerika Serikat saja. Tidak demikian. Dengan penuh kapasitasnya berdasarkan kepada konvensi tadi, negara-negara melakukan berbagai bentuk hubungan
sebagai perwujudan mereka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan atau tujuan daripada untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Apa yang kita dapatkan dengan hubungan internasional, apa yang kita dapatkan dengan perjanjian internasional, apa yang kita dapatkan dengan kita tergabung dalam berbagai hubungan baik bilateral, regional maupun multilateral tadi, banyak sekali tentunya. Terutama apa yang saya sampaikan tadi dipayungi oleh hubungan yang bersifat diplomatik. Dengan adanya hubungan diplomatik, banyak yang kita bisa lakukan di luar negeri sana, termasuk juga orang luar negeri sana banyak yang mereka bisa lakukan. Tentunya hubungan yang paling tinggi itu adalah hubungan tingkat negara. Jadi kalau subjek-subjek hukum lainnya itu memang juga memiliki legal capacity, tetapi tidak sekonvensional, tidak seperti negara. Negara ini komplit, karena di dalam satu negara ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan teori-teori pemerintahan yang lainnya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan subjek-subjek hukum lainnya tadi, tidak sesempurna negara sebagai subjek hukum internasional. Karena negara mengurusi setiap kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya yang ada di bawah naungannya sesuai dengan konstitusi mereka masing-masing. Untuk itu, sebagai saran dari saya, supaya tujuan negara Indonesia bisa tercapai untuk memakmurkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, kita harus lebih banyak istilahnya itu tidak narrow minded, tapi kita harus berfokus tidak hanya pada dalam negeri tapi juga harus luar negeri. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail di subjek-subjek hukum lainnya, perbandingannya, termasuk juga pertanyaan yang sering juga secara kritis, apa sih manfaatnya Pak kita sebagai negara Indonesia dalam hubungan masyarakat internasional, atau apa sih manfaat pribadinya Pak bagi kita? Oke guys, saya pikir kita cukupkan sampai di situ dulu. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi itu banyak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Tentunya pada awal kesempatan ini kita harus membatasi diri supaya kemudian nanti banyak variabel yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, lebih panjang, tentunya pertanyaan-pertanyaan dan kritik-kritik dan saran ini diperlukan untuk pengembangan channel YouTube yang berbangga ini. Saya cukupkan sampai demikian. Terima kasih guys semuanya. Salam Indonesia sejahtera makmur untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.